Surya Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan. Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belnya ya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Valia dalam persiapan PBG 2022. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah segala urusannya ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai kisi-kisi latihan soal dan pembahasannya. Nanti Bapak Ibu bisa download PDF-nya ya. Nah, ini kisi-kisinya sesuai dengan latihan soalnya. Jadi untuk pedagogik umum ini untuk TK, SD, SMP, dan SMA juga SMK ya. Kita akan simak. Kompetensi selanjutnya yaitu menilai dan evaluasi pembelajaran. Capaiannya melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikatornya dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Contoh soalnya yaitu, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek ya dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, pertanyaan terbuka, atau penilaian diri. Kita lihat ya. Guru memberikan lembar cek ya, checklist, kemudian skala yang harus diisi oleh siswa. Nah, berarti ini siswa yang bekerja di dalam kelompoknya. Kita cek berarti yaitu jawabannya penilaian kinerja. Kita bahas ya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk mereka hasil belajar pada penilaian kinerja ini adalah daftar cek, sesuai ya di jawabannya, catatan anekdot atau narasi, atau skala penilaian, rating scale. Berarti jawabannya itu A. Masih di indikator yang sama, contoh soalnya yaitu, jika guru memberi penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portfolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Tugasnya yaitu untuk mengukur kemampuan menghasilkan karya secara berkelompok. Artinya ini adalah produk yang harus dihasilkan oleh kelompok secara kerja kelompok. Maka jawaban yang tepat yaitu penilaian proyek, project based learning. Kita cek ya pembahasannya. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jadi ini sesuai sekali yaitu menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Jawabannya yaitu C. Selanjutnya indikator dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Kita cek ya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk mereka masih belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menyodorkan, E. Jawaban bebas. Ini yaitu mendemonstrasikan
aplikasi kemampuan keterampilan. Nah, berarti instrumen yang cocok yaitu daftar cek atau checklist. Ini penjelasannya sama, yaitu penilaian kinerja. Instrumennya yaitu daftar cek, catatan anekdot atau narasi, atau skala penilaian. Jawabannya itu A. Capaian pembelajaran yaitu menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Contoh soalnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, siswa sulit menjawab karena soal tersebut belum dipelajari. Seharusnya ini adalah nanti minggu depan misalnya. Berarti soal tersebut sesuai dengan indikatornya yang dipelajari oleh siswa. Jawabannya itu A. Berikut informasi kelebihan dan kelemahan tes objektif. Kelebihannya, lengkung materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Tingkat validitas isi lebih tinggi, proses koreksi dan penyakuran mudah dan objektif, ya. Tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Informasi hasil tes dapat lebih cepat. Tingkat reliabilitas tinggi memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Betul ya, untuk ujian pilihan ganda itu bisa dilakukan secara nasional. Nah, kelemahannya tidak mengembangkan daya nalar peserta tes karena hanya memilih optionnya saja. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Jika tidak hafal, mereka akan menerkanya. Memungkinkan terjadi kecurangan saling menyontek, mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan lama, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Nah, salah satu bentuk tes objektif yaitu pilihan ganda. Bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi intinya harus sesuai dengan indikatornya supaya siswa-siswi dapat menjawab dengan mudah. Indikator selanjutnya yaitu melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berarti belum memenuhi KKM ya. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan manfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali berikut yang bukan ya, berarti ya yang bukan pemanfaatan. A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan penilaian. Nah, berarti ini yang betul ya. Program pembelajaran diperbaiki. Oke. Remedial bagi yang kurang, pengayaan bagi yang tinggi. Dan menyusun laporan hasil penilaian. Nah, ini keliru. Berarti jawabannya itu D. Bukan diadministrasikan, tapi di follow up. Kita cek ya. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik, assessment as learning, untuk pendidik, assessment for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung, melalui penilaian harian atau pengamatan harian, maupun setelah beberapa kali program pembelajaran, PTS, atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai KKM atau ketuntasan belajar minimal, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM.
perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam raport. Jadi ini adalah penilaian akhir. Berarti yang tidak sesuai yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Baik Bapak Ibu, itulah penjabaran dari kisi-kisi melalui contoh latihan soal dan pembahasannya untuk pedagogik umum semua jenjang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.